Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kita dikumpulkan dalam Chapel STT Visanri. Saat ini firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 25, di mana dikisahkan ada seorang pria yang sangat kaya. Namun sayang pria ini kasar, pria ini jahat, dan pria ini tinggal di Maon keturunan Kaleb, namanya adalah Nabal. Ia mempunyai seorang istri yang cantik, bijaksana, bernama Abigail. Akan apa yang dimiliki oleh Nabal, orang-orang Daud memperlakukan dengan baik. Lalu Daud punya niat baik pula, dia mengumpulkan 10 orang, mengutusnya kepada Nabal dengan maksud adalah memberkati Nabal. Dan 10 orang ini pergi menuju ke Nabal. Waktu dia berjumpa dengan Nabal, orang-orang Daud ini memberkati Nabal. Ia berkata kepada Nabal, diberkatilah engkau, selamatlah engkau, diberkatilah keluargamu, selamatlah keluargamu, diberkatilah seluruh apa yang kau miliki, selamatlah apa yang engkau miliki. Saudara, tetapi satu hal yang tidak disangka, balasan daripada Nabal kepada orang-orangnya Daud, justru Nabal berkata dengan kasar. Nabal berkata dengan kata-kata yang angkuh. Siapa Daud? Siapa Isai? Masakan bagian dari apa yang seharusnya aku berikan kepada para pelayanku, para penggunting bulu dombaku, ku berikan kepada orang yang tidak aku kenal, yang baru aku kenal. Lalu orang-orang Daud ini pulang dan pergi menemui Daud, menyampaikan kepada Daud berita atas apa yang Nabal telah lakukan kepada mereka. Dan mendengar itu, Daud menjadi marah. Daud emosi, saudara. Berkata kepada para pelayan itu, kumpulkan 400 orang. 400 orang ini, ayo pergi bersama-sama denganku menjumpai Nabal. Dan rupanya para pelayan daripada Nabal dan Abigail ini menyampaikan kepada istrinya, yaitu Abigail, berita atas apa yang Nabal lakukan kepada orang-orangnya Daud. Nah, mendengar itu kagetlah si Abigail. Wah, salah suamiku. Wah, kalau begitu segera kita pergi, naikkan ke keledai, upeti bagi Daud. Apa isinya? Yaitu 200 roti, 2 kirbat anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat gandum panggang, 100 tandan kismis, dan 200 kue arah. Para pelayan itu diperintahkan untuk berjalan mendahului Abigail. Perihal apa yang Abigail lakukan, ini tidak diketahui oleh suaminya yang bernama Nabal. Abigail menunggang keledainya, turun dengan terlindungi oleh gunung, tampak Daud dan orang-orangnya ke arahnya. Segera Abigail menjumpai Daud dan orang-orangnya ini, saudara. Namun ada satu sikap yang spesial dilakukan oleh Abigail terhadap Daud. Hal ini dapat kita pelajari bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh Abigail itu mengubah keadaan. Daud yang marah, Daud yang emosi, hendak membunuh suaminya, Abigail, yaitu Nabal, justru berubah. Karena apa? Sikap spesialnya Abigail ini. Yuk kita belajar bersama-sama apa yang telah Abigail lakukan kepada Daud. Yang pertama, kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel 25 di ayat yang ke-23. 1 Samuel 25 ayat 23. Firman Tuhan berkata apa? Saat Abigail melihat Daud, ia bergegas turun dari keledai dan menundukkan wajahnya di hadapan Daud, lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Suatu sikap yang luar biasa dimiliki oleh Abigail, di mana Abigail di sini menunjukkan sebuah sikap yang sopan. Ketika bertemu dengan Daud, dia turun dari keledainya. Kata
dia turun dari keledai ini, saudara, menunjukkan satu sikap di mana Abigail itu sopan. Abigail ini santun kepada Daud. Suatu sikap yang luar biasa dimiliki oleh Abigail yang merupakan istri orang kaya kepada Daud. Mungkin beberapa kita berseloroh, ya wajar sih, Daud kan seorang raja, seorang penguasa, makanya Abigail memberikan penghormatan bagi Daud. Selorohan ini tidaklah keliru. Ada benarnya sih. Namun terlepas dari Daud yang adalah seorang raja, Abigail adalah seorang istri orang kaya, tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana sikap santun yang ditunjukkan oleh Abigail kepada Daud. Dia menghormati Daud, saudara. Ini Abigail. Dia memiliki sikap yang santun kepada Daud. Nah, sikap santun ini yang mengubah keadaan. Daud yang sebelumnya emosi, Daud yang sebelumnya marah, ketika berjumpa dengan seorang yang bernama Abigail dengan sikapnya yang santun, dia menjadi luluh hatinya, berubah sikapnya, saudara. Sehebat apapun saudara dalam karir, sehebat apapun saudara dalam pelayanan, sehebat apapun saudara di dalam keluarga saudara, ingatlah bahwa kita harus bersikap santun dan ramah pada setiap orang yang kita jumpai. Menabur santun menuai santun, menabur penghormatan menuai penghormatan. Situasi yang keruh dan emosi yang memanas bila diperlakukan santun, maka akan mendatangkan sesuatu yang baik. Daud yang sementara sedang marah kepada Nabal, justru istrinya Abigail ini bertemu dengan sikap yang santun, yang sopan kepada Daud. Di dalam dunia pelayanan, saudara, orang-orang yang kita layani, beberapa mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Beberapa mereka adalah seorang yang pemarah. Beberapa mereka adalah seorang yang penuh dengan sakit hati, dendam, tukang kritik. Mereka-mereka ini harus tetap dilayani dengan baik. Mereka-mereka ini tetap harus dilayani dengan santun. Apalagi di dalam dunia marketplace, saudara, akan jauh lebih mengerikan. Tapi yang namanya customer, yang namanya klien, itu harus dilayani dengan santun. Demikian pula di dalam pelayanan jemaat. Saudara, para mahasiswa, bahkan para alumni, para dosen yang saya hormati, semua kita, saya percaya sudah terlibat di dalam pelayanan. Kita bersikap baik kepada jemaat, kita bersikap santun, sekalipun kita punya posisi yang tinggi, sekalipun kita punya status ekonomi yang wow, tetapi sikap santun ini bisa mengubah sebuah keadaan. Sikap santun ini bisa membuat orang yang keras kepala, yang jahat, orang yang pemarah, jadi luluh hatinya, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Seseorang yang menjunjung tinggi santun dimanapun ia berada, akan selalu memperoleh lawan bicara yang baik, yang respect, saudara. Jadi, kalau kita ingin orang lain memperlakukan kita baik, dimulai dari diri kita dulu yang memperlakukan orang itu dengan baik. Sikap santun bukan hanya untuk orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, melainkan juga kepada orang yang tua harus menunjukkan sikap santun kepada yang muda. Karena pada dasarnya semua orang itu ingin dihormati. Karena pada dasarnya semua orang itu ingin dihargai. Your attitude is like a price tag. It shows how valuable you are. Artinya apa? Sikapmu seperti label harga
menunjukkan seberapa berharganya dirimu. Excellent is not a skill, it is an attitude. Keunggulan bukanlah sebuah keterampilan, tetapi sebuah sikap. Hebatnya saudara dalam pekerjaan, hebatnya saudara di dalam pelayanan. Apabila kita jauh dari sikap santun, maka itu akan menjadi sia-sia. Bukanlah menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan saya percaya semua kita, baik yang di online, baik yang di onsite, adalah duta-duta Kristus yang unggul bukan hanya secara skill, namun juga secara attitude. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Ketik di kolom chat bahwa saya harus bersikap santun untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya harus bersikap santun untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, saudara, inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Sikap seperti Abigail kepada Daud, yaitu yang pertama, santun. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama pada ayat yang sama. Dikatakan di 1 Samuel 25 ayat 23. 1 Samuel 25 ayat 23, di ayat ini dikatakan saat Abigail melihat Daud, ia bergegas turun dari keledai dan menundukkan wajahnya di hadapan Daud. Lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Perhatikan kata membungkukkan tubuhnya ke tanah. Dalam terjemahan lain, King James Version berkata apa? And bow herself to the ground, yang artinya Abigail ini sujud sampai ke tanah. Abigail ketika di hadapan Daud, ia membungkukkan tubuhnya, bersujud hingga ke tanah. Dan ini menunjukkan sikap kerendahan hati dari Abigail. Sebagai istri orang kaya, ya, istri orang kaya, dia bisa saja bersikap angkuh sekalipun di hadapan Daud. Tetapi di sini justru Abigail menunjukkan satu sikap di mana ia rendah hati, ia merendah di hadapan Daud. Memang sih seseorang yang membungkukkan tubuhnya hingga ke tanah tidak selalu berarti ia rendah hati. Betul enggak? Namun saat kita baca kalimat demi kalimat di ayat-ayat selanjutnya, kita ini akan menemukan bahwa apa yang nampak dan apa yang ada di dalam hatinya Abigail itu sama, saudara. Satu sikap tubuh dengan isi hati Abigail itu sama. Ketika dia merendah, dia sedang menunjukkan satu sikap rendah hati. Ia membungkukkan tubuhnya, bersujud, karena memang ia sedang menunjukkan kerendahan hati di hadapan Daud, bukan pura-pura. Nah, orang yang rendah hati tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kalau ada yang lebih hebat, jago khotbah, jago WL, jago apalagi berdoa dengan kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang bagus. Loh, kita jangan berkata, apa itu? Ya, berarti kita sedang menunjukkan sikap angkuh, arogan. Kita bersyukur mereka dipakai Tuhan. Kita bersyukur mereka lebih dari kita. Enggak apa-apa, saudara. Justru orang yang rendah hati tidak menunjukkan dirinya yang hebat kepada orang lain. Dia diam, ya biarkan orang lain yang menilai. Bukan butuh diakui. Ini loh, aku khotbahku hebat, WL-ku bagus, main musikku bagus. Enggak, saudara, bukan begitu. Kebesaran bukanlah tentang memamerkan diri, tetapi tentang merendahkan hati. Rendah hati bukan berarti rendah kualitas, tetapi menghargai nilai dari setiap hal. Rendah hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati di dalam diri. Hidup dengan rendah hati membuat kita itu lebih damai. Katakan bersama-sama, hidupku damai karena Kristus. Amin.
Karena kerendahan hati, hidup kita ini menjadi damai, tidak ada musuh, ya, tidak ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, kita sih nggak bisa tahu hati orang ya. Tiap-tiap orang, walaupun kita sudah perlakukan baik, terkadang ya mereka memperlakukannya tidak baik kepada kita. Tetapi satu hal, rendah hati, itulah sifat daripada Yesus Kristus. Dan kita semua meneladani sikap itu, sikap daripada apa yang Yesus pernah teladankan kepada kita, yaitu mengenai kerendahan hati. Nah, saudara, melalui kerendahan hati ini, Abigail bisa mengubah hati Daud yang sedang marah. Dia bisa memenangkan hatinya Daud. Abigail ini adalah teladan seorang istri yang baik, menutupi kelemahan suaminya yang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata. Kerendahan hati dari Abigail membuat damai bagi keluarganya. Sekali lagi, kerendahan hati itu membuat damai loh, saudara. Dan Abigail ini memberikan contoh. Lewat kerendahan hatinya, hubungan Daud dan Nabal diperdamaikan. Dan saya percaya, saudara, saya, kita semua di tempat ini adalah duplikat daripada Yesus Kristus di muka bumi yang senantiasa menunjukkan sikap kerendahan hati bagi sekeliling kita. Dengan demikian, nama Yesus Kristus ditinggikan, nama Yesus Kristus dimuliakan melalui hidup kita, melalui hidup saya, melalui hidup saudara. Katakan amin. Itu yang kedua, sikap spesial yang ditunjukkan oleh Abigail kepada Daud, ia memiliki kerendahan hati. Selanjutnya yang ketiga, sikap Abigail yang spesial yang ia tunjukkan kepada Daud, yaitu di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-26. 1 Samuel 25 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian, "Sekarang tuanku, demi Yahweh yang hidup dan demi jiwamu yang hidup," perhatikan kata demi jiwamu yang hidup, "karena Yahweh telah menahanmu datang untuk menumpahkan darah dan dari melakukan pembalasan dengan tanganmu sendiri. Sekarang biarlah musuhmu menjadi seperti Nabal, bahkan mereka yang bermaksud jahat terhadap tuanku." Saudara, ada kalimat yang diberi bold, tebal, dan garis bawah, demi jiwamu yang hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa Abigail memiliki satu empati kepada Daud. Maksudnya, ia turut merasakan apa yang Daud rasakan. Ini tidak ada hubungannya dengan percintaan lawan jenis. Tidak, saudara. Abigail tidak ingin Daud mengotori tangannya dengan menumpahkan darah Nabal karena kemarahan Daud itu. Sikap empati Abigail mampu mengubah keadaan. Pada akhirnya Daud tidak jadi menyakiti, bahkan membunuh suaminya yang bernama Nabal. Kapanpun engkau merasa ingin mengkritik siapapun, ingatlah bahwa semua orang di dunia ini tidak memiliki kelebihan yang kamu miliki. Sekali lagi, saya ulangi. Kapanpun engkau merasa ingin mengkritik siapapun, ingatlah bahwa semua orang di dunia ini tidak memiliki kelebihan yang kamu miliki. Tidak ada yang peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Tidak ada kekuatan di dunia yang lebih mampu mengubah apapun dari jalannya selain kasih dan empati. Kita hanya bisa memahami orang lain jika kita merasakan di dalam diri kita. Saya rasa semua orang ingin dipedulikan. Tidak ada orang yang mau diabaikan, tidak ada orang yang mau dicuekan. Pelayanan saudara di ladang Kristus akan lebih memberkati bila saudara memiliki rasa empati di dalam diri kita. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Saudara ingin dihargai, saudara ingin dihormati, saudara ingin diperlakukan baik, saudara lakukanlah yang baik. Tidak ada seorang pun yang ingin diperlakukan dengan tidak baik. Ya, jadi semua kita memiliki sikap empati, bukan hanya di dalam pelayanan saudara, namun juga di dalam pekerjaan, juga di dalam berkeluarga. Milikilah sikap empati.
Percuma kita sukses di hadapan jemaat, namun ternyata kita tidak peduli dengan keluarga kita sendiri. Di dalam rumah harus kenyang sebelum mengenyangkan yang di luar rumah. Maksudnya, keluarga kita harus merasakan diberkati oleh karena keberadaan kita sebelum kita memberkati yang lain di luar rumah. Entah itu secara materi, secara mental, maupun secara spiritual. Jadi harus berempati kepada siapapun, keluarga, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pelayanan pun. Saya percaya setiap saudara di ruangan ini, baik secara online maupun secara onsite, dipakai Tuhan Yesus untuk memberkati Yerusalem, yaitu keluarga saudara sendiri. Yudea, sesama orang percaya. Samaria, orang yang tidak kenal Yesus, bahkan sampai ke ujung dunia. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan. Karena apa? Empati yang saudara miliki. Seperti Abigail menunjukkan sikap empati kepada Daud. Itu mengubah keadaan Daud yang marah sebelumnya menjadi Daud yang luluh hatinya. Akibat dari sikap spesial Abigail kepada Daud, apa saudara? Saya mencatat ada 4. Yang pertama, Daud itu bersyukur dan memuliakan Tuhan di 1 Samuel 25 ayat 32. Yang kedua, Daud memberkati Abigail 1 Samuel 25 ayat 33. Yang ketiga, Daud ini menerima pemberian upeti dari Abigail 1 Samuel 25 ayat yang ke-35. Yang keempat, Daud ini menjadi lunak hatinya, tidak jadi membunuh Nabal suaminya. Di 1 Samuel 25 ayat 35, Abigail kemudian pulang dan bertemu dengan Nabal. Sayang, situasi tidak mendukung. Ketika itu justru Abigail menemukan Nabal sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, mabuk saudara. Hari itu Abigail tutup mulut. Dia tidak menceritakan apa-apa sampai terang fajar, kondisi Nabal sudah sadar, membaik. Akhirnya Abigail menceritakan kepada Nabal akan apa yang dia lakukan kepada Daud dan apa yang terjadi pada Daud akibat perlakuan Nabal kepada orang-orangnya Daud ini, saudara. Nah, dan setelah itu mendengar berita itu kaget. Nabal ini kaget. Wah, ternyata Daud itu seemosi itu ya. Daud itu semarah itu ya. Nah, dia kaget saudara, Nabal ini. Tapi akhirnya firman Tuhan mencatat 10 hari kemudian Tuhan memukul Nabal dan Nabal ini mati. 1 Samuel 25 ayat 38. Daud mendengar berita tentang kematian Nabal. Daud bersyukur bahwa ia tidak menyentuh Nabal. Tuhan mencegahnya berbuat jahat, saudara. Dan kemudian singkat cerita Abigail ini diambil oleh Daud menjadi istrinya. Belajar dari kisah ini, Nabal menerima anugerah tapi menyia-nyiakannya. Sebaliknya, Abigail semakin banyak terima anugerah Tuhan Yesus, ia semakin banyak berbuat baik. Abigail terima anugerah dari Tuhan Yesus, ia semakin banyak berbuat baik. Karena itu, mari semua kita di ruangan ini, kita menghargai anugerah Yesus Kristus. Tetap berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin.